Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Kedung Jambal 2, Kecamatan Tawangsari. Yang kami hormati Ibu Guru TK Kedung Jambal. Dan yang kami hormati Ibu Lanjar selaku Kepala TK Penggerak Kecamatan Tawangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita, ibu-ibu, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di TK Kedung Jambal 2 dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Di sini ibu-ibu kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi PKG PJOK. Nah, saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan pada siang hari ini. Untuk yang pertama, acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Ninda Septiana. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, yang keempat yaitu lain-lain, dan yang kelima yaitu penutup. Langsung saja kita lanjutkan untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu kegiatan inti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ibu Ninda Septiana. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, juga Ibu Kepala Sekolah serta Kepala Sekolah Penggerak yang atas kehadirannya pada siang hari ini. Di sini saya akan memaparkan presentasi yaitu Sehat Jiwa Raga melalui permainan Anca-Anca Alis, yang dimana dilatar belakangi yang pertama di TK Desa Kedung Jambal 2 merupakan TK desa yang berada di Desa Kedung Jambal, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, yang memiliki peserta didik di mana karakteristik dan latar belakangnya yang berbeda. Terus SEM atau SEM yang akan dilaksanakan adalah permainan tradisional yaitu Anca-Anca Alis di Desa TK Kedung Jambal 2 Tawangsari, sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar kami yaitu kelompok belajar KBS Paraduta di Desa Kedung Jambal 2. Dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan bermain Ancak-Ancak Alis melalui dari sarana dan prasarana yang ada serta alat pendukungnya. Dengan permainan tradisional, maka peserta didik akan mengenal permainan tersebut yang hampir punah, tidak pernah nampak seiring perkembangan zaman. Peserta didik dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Permainan ini dipilih karena menyamaratakan gender dalam pembelajaran PJOK, sehingga laki-laki dan perempuan bisa memainkan dalam suatu permainan di suatu lapangan. Tujuan dari program KBS Anca-Anca Alis yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman peserta didik tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran,
Yang terakhir yaitu penerapan konsep belajar aktif di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Next. Yaitu yang berikutnya yaitu capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Di mana capaiannya yaitu melatih keterampilan motorik kasar anak, melatih gerak lokomotor pada anak, meningkatkan kemampuan sosial emosional anak, melatih anak bersosialisasi dan bekerja sama dengan temannya. Untuk langkah permainannya seperti permainan diawali dengan membentuk lingkaran dan melakukan humpimpa untuk menentukan dua pemain yang menjadi pintu atau gapura belakang lawang sketeng. Ya. Pintu, yaitu pintu gerbang. Yang kedua, jika kedua peran telah ditentukan, keduanya harus menyatukan tangan ke arah atas seolah-olah membentuk pintu. Pemain lainnya akan memutari pintu ini secara bergantian sambil menyanyikan lagu Ancak-Ancak Alis. Permainan Ancak-Ancak Alis ini mirip dengan permainan ular naga. Ya. Bedanya, ketika lagu selesai, pemain dalam permainan ular naga akan diberi pertanyaan yang universal atau pemain dapat langsung memiliki induk. Sedangkan dalam permainan Ancak-Ancak Alis harus menjawab pertanyaan yang terkait pertanian lebih dahulu sebelum memilih lawang sketengnya. Itu kalau untuk ada link YouTube-nya di berikut ya. Tapi untuk kelanjutannya bisa di akhir sesi nanti. Next. Untuk hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, kecerdasan sosial emosional meningkat, anak-anak antusias mengikuti kegiatan, konsentrasi anak meningkat, anak-anak dapat mengenal permainan tradisional, dan yang terakhir, anak-anak belajar untuk bekerja keras agar mendapatkan hasil yang diimpikan. Untuk struktur program dan rekan sejawat dalam kegiatan KBS, yang pertama merupakan kegiatan kokurikuler di sekolah, dan permainan Ancak-Ancak Alis dilakukan secara individu dan berkelompok, yang dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan kekompakan kerjasama yang baik antar peserta didik dilakukan secara berkelompok. Untuk mitra kelas atau sekolah, pelaksanaan kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan pada setiap hari Jumat dan Sabtu atau di awal sebelum mulai pembelajaran inti. Pelaksanaan kegiatan akan berkolaborasi antara guru dan rekan sejawat dalam satu lembaga. Untuk rencana evaluasinya, evaluasi pertama yaitu secara menyeluruh yaitu melakukan survei minat tentang permainan tradisional serta kesan wali murid untuk memberikan umpan balik. Untuk evaluasi kedua yaitu sesi tanya jawab, melakukan tes wawancara tentang kepuasan perasaan setiap peserta didik dan wali murid. Evaluasi ketiga yaitu tes kebugaran dalam permainan Untuk permainan Ancak-Ancak Alis ini ada unsur kebugaran yaitu kecepatan, kelincahan, dan daya ingat atau daya tahan anak yang dalam suatu permainan. Terus untuk yang terakhir evaluasi 4 yaitu perbaikan bagi peserta didik yang belum memahami permainan tradisional dihimbau melakukan perbaikan dan dengan cara mencari wawasan dan melakukan praktik. Kalau untuk TK kita otomatis memberi contoh yang untuk yang sesi selanjutnya yaitu kemungkinan tantangan yang ada dalam permainan Ancak-Ancak Alis ini yaitu kurangnya pengetahuan peserta didik tentang peraturan permainan. Bagi siswa yang psikomotornya lemah menjadi minder. Cuaca panas kurang teduh sehingga membuat peserta didik banyak yang ini tadi ada yang hapusnya. Jadi cuaca panas yang dapat membuat peserta didik mudah lelah atau capek. Konsentrasi dalam menjalankan program tindak lanjut, kemudian
peserta didik perlu memahami lagi tantangan bagaimana cara bermain anca-anca alis, kemudian memotivasi peserta didik yang lemah agar lebih semangat dan jangan mau kalah, menjadwalkan permainan atau praktik permainan tradisional pada pagi hari, kemudian memotivasi menggerakkan rekan sejawat agar lebih aktif dan selalu melibatkannya. Terima kasih, mohon maaf bila masih ada banyak kurangnya deh. Monggo, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah tadi penyampaian materi oleh Ibu Ninda Setiana. Dilanjutkan acara yang ketiga yaitu tanya jawab. Monggo ibu-ibu bila ada yang ingin bertanya kaitannya dengan penyampaian materi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Ninda Setiana. Terima kasih atas waktunya. Sepertinya permainan anca-anca alis nih Bu ya. Sepertinya menarik, tetapi jujur saja baru kali ini saya mendengar permainan anca-anca alis. Nah, di sini saya ingin tahu bagaimana cara permainan anca-anca alis itu sehingga bisa mengembangkan sosial emosionalnya anak. Terima kasih. Terima kasih dari Bu Wiwit. Baik, tadi memang untuk permainan ancak-ancak alis ini memang berasa asing ya buat kita. Kalau kita dulu zamannya kita itu biasanya ular naga panjangnya itu Bu. Jadi kalau yang ini ternyata setelah saya juga belum lama ini mengetahui kalau ada permainan ancak-ancak alis. Saat saya melihat di YouTube, saya mencari itu, ternyata bentuk permainannya seperti ular naga dan seperti yang yang saat ini jolali jompeng, jolali jompeng, jolali jomban jamping, seperti itu. Jadi di mana nanti bentuk permainannya akan membuat beteng atau gapura pintu di saat peserta lainnya akan memutari. Kalau ini kan bentuknya nanti suatu permainan di mana kijang atau kidang lanang, kidang wedok. Jadi kijang betina, kijang jantan. Di situ nanti akan bermain seperti halnya kucing dan tikus dalam permainnya. Tapi untuk mencari kijang jantan dan kijang betina itu nanti kita melalui memutari gapura dan menanyakan untuk tentang hal permainannya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf ini speakernya error punya saya, kebetulan seperti ini. Ada dua kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Sawah ira lagi apa besok ya. Jadi lagi tandur ya. Seperti ini untuk contoh videonya. Jadi di mana nanti untuk permainannya kijang jantan melewati pagar atau dia akan melompati pagar yang ada pada temannya. Jadi kalau untuk kijang perempuan dia akan menerobos lewat dalam atau lewat bawah. Kalau laki-laki dia melompat kijang laki jantan itu nanti akan melompati bagian atas pagar. Tapi kalau kijang perempuan atau kijang betinanya dia menerobos lewat bawah. Seperti itu kurang lebihnya. Bisa bidang lanang lompat, bidang wedok merakos. Ya. Jadi ini suatu permainan dari Jawa Tengah juga ternyata. Ya, yang
yang sudah hilang, saat ini sudah menghilang dari peredaran, kebanyakan tergantikan oleh permainan gadget, permainan lewat gawai. Jadi apapun permainan tradisional yang dulu bisa diaplikasikan ke gawai. Jadi anak-anak itu hanya memahami melalui apa, tombol-tombol yang ada di gawai, cara mainnya seperti ini, akan tetapi pada prakteknya anak-anak saat ini belum bisa, termasuk kadang kita juga belum bisa, ada yang terlupakan dalam suatu permainan tersebut. Baiklah, penjelasan saya cukup dari saya sekian, Bu. Kira-kira masih ada pertanyaan Badan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kalau menurut di saya ya, saya kan berasal dari Jawa Barat. Mungkin di Jawa Barat itu namanya permainan sepdur. Ya, permainan namanya sepdur. Tapi kalau di Jawa Barat itu permainan itu apa itu namanya? Gapura itu yang satu misalkan dikasih nama, ada yang ini namanya misalkan buah jeruk, yang satunya yang sebelah kiri namanya buah apel. Nanti kan keliling seperti itu, terus nanti ditangkap. Kalau lagunya sudah habis terus ditangkap, terus dia memilih dibawa, mau milih mana, buah jeruk atau buah apel, seperti itu. Kalau di mungkin seperti itu di Jawa Barat. Nanti siapa yang lebih banyak, terus nanti si itunya memberi garis, terus nanti tarik-tarikan antara si jeruk sama si apel itu. Nanti siapa yang lebih banyak. Mungkin itu kalau di Jawa Barat mungkin seperti itu ya namanya. Tapi lagunya ada. Septur, ya namanya permainan septur, permainan tradisional. Berarti itu permainan kalau septur di daerah Jawa Barat itu, kalau di Jawa Tengah jotali jumping. Ya, sebuah permainannya seperti yang sama, hanya bedanya penamaan. Demikianlah tadi sesi tanya jawab. Telah kita laksanakan Ibu-ibu. Setelah itu yang keempat, lain-lain monggo melalui enter masukan. Sudah cukup? Oke. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu penutup. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.